Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Dari kelompok-kelompok Yahudi yang ada pada saat itu, ada satu kelompok yang sangat kecil namanya Samaritan. Samaritan ini dipercaya adalah kelompok orang Israel yang tidak ikut pembuangan Babel di Babilonia. Oke. Ini yang punya Torah sendiri nih. Oh. Nah, jadi Torahnya mereka itu tidak 100% sama dengan Torahnya orang Yudea atau Yerusalem. Tuh. Ya, sahabat-sahabat tuh. Yang ini nih. Torahnya. Jadi, Torahnya orang Yudea dengan Torahnya orang Samaritan. Cuman Torah ya, Torah itu artinya 5 kitab Musa. 5 kitab. Ini di sini dibandingkan. Ya. Yang ada tanda baca ini berarti teks Masoretik, punyanya orang Yudea atau Yerusalem. Yang tidak ada tanda baca ini punya orang Samaritan, yang ini nih. Ya. Ini cuma 5 kitab Musa, ada 6.000 perbedaan. Allahu Akbar. Saudara, saya akan memberikan penjelasan, dan penjelasan saya ini saya berikan judul Donditan, tidak mengerti atau sengaja menipu. Nah, apa yang saya maksudkan di sini nanti akan saya jelaskan. Tapi pertama-tama saya mau menjelaskan dulu tentang orang Samaria dengan Taurat Samaria itu ya. Nanti baru saya jelaskan soal perbedaan yang katanya ada 6.000 perbedaan itu dengan Tauratnya orang Yahudi. Nah, kita tahu bahwa selama Daud memerintah Israel, itu Israel masih menjadi satu kesatuan 12 suku, demikian juga Salomo. Tapi ketika Salomo mati, lalu kerajaan Israel Raya itu terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria, terdiri dari 10 suku. Sementara kerajaan selatan itu namanya adalah Yehuda, karena dia cuma 2 suku saja, yaitu Yehuda dan Benyamin, sementara Yehuda lebih dominan daripada Benyamin, makanya disebut kerajaan Yehuda. Yang sementara utara tetap memakai nama Israel. Jadi ada 2 kerajaan sekarang, yaitu Israel dan Yehuda. Israel 10 suku, ibu kotanya Samaria. Selatan atau Yehuda 2 suku, ibu kotanya Yerusalem. Dan karena itu bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu masuk ke wilayahnya kerajaan selatan. Nah, di dalam sejarahnya kedua kerajaan ini jatuh pada penyembahan berhala, sehingga Tuhan lalu menggunakan bangsa-bangsa lain itu untuk menghajar mereka atau menghancurkan mereka. Kerajaan utara Israel itu mereka akhirnya dihancurkan oleh bangsa Asyur. Sementara itu, kerajaan selatan yang beribu kota Yerusalem, Yehuda ini, itu juga tidak belajar dari pengalaman saudaranya, kerajaan utara. Mereka juga jatuh pada penyembahan berhala, sehingga pada akhirnya Tuhan juga menghukum mereka. Dengan cara apa? Menggunakan bangsa Babilonia atau Babel di bawah Nebukadnezar dengan 3 kali penyerangan, akhirnya menghancur leburkan kerajaan Yehuda, di mana bait Allah yang megah didirikan Salomo itu dibakar habis. Yerusalem juga dihabisi sampai menjadi sunyi sepi, orang tidak lagi menyadari bahwa memang di sana pernah ada sebuah kota yang besar. Nah, kita bisa lihat orang-orang seperti Daniel, Sadrak, Abednego itu adalah orang-orang yang dibawa di dalam pembuangan pertama. Ada 3 kali pembuangan, tapi pada pembuangan ketiga itulah bait Allah hancur. Nah, setelah itu, sementara bangsa Yehuda ada di pembuangan Babel, karena bangsa Asyur itu kan punya taktik, mereka juga menaklukkan bangsa lain, dibuang ke wilayah-wilayah, termasuk wilayahnya kerajaan utara itu. Maka orang-orang kerajaan utara yang tidak ikut dibuang ke berbagai wilayah Asyur, itu kawin campur dengan orang-orang lain yang datang ke wilayah mereka, sehingga mereka akhirnya sudah menjadi orang-orang blasteran. Sehingga orang-orang Samaria pada waktu itu dikenal sebagai orang-orang yang darahnya sudah ternoda atau tidak bersih lagi karena sudah bercampur dengan darah bangsa-bangsa lain. Nah, setelah kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh Persia di bawah Raja Kores lalu memulangkan orang Yahudi dari pembuangan Babilonia ke tanah air mereka. Setelah 70 tahun mereka ada di pembuangan. Begitu pulang, mereka mau mendirikan bait Allah mereka di bawah Esra, Nehemia, dan beberapa nabi yang lain. Nah, pada waktu
mau mengadakan pembangunan, itulah orang Samaria datang dan menawarkan bantuan mereka. Mereka juga mau terlibat. Tetapi karena orang Yahudi ini melihat bahwa mereka bangsa blasteran, di mana darah mereka sudah kotor karena kawin campur, mereka tidak diizinkan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan pembangunan ini. Nah, karena ditolak, maka orang Samaria lalu akhirnya menjadi memusuhi orang Yahudi dan berusaha menggagalkan semua proyek pembangunan Bait Allah itu dan juga tembok Yerusalem. Itulah sebabnya Nehemia bilang kepada orang-orang itu supaya sambil kerja, sambil pegang senjata, karena ada serangan dari orang-orang Samaria seperti Sanballat, Tobia, dan lain-lain itu ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa karena diganggu pada waktu pembangunan itu, maka orang Yahudi bertekad bahwa kalau sampai Bait Allah jadi, maka orang Samaria dilarang masuk ke Yerusalem dan dilarang berbakti di sana. Nah, karena itulah maka orang Samaria juga akhirnya mereka mendirikan tempat ibadah sendiri. Dan pusat ibadah mereka sendiri itu yang ada di satu gunung yang namanya Gunung Gerizim. Nah, kalau kita melihat nanti di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, perempuan Samaria itu berbicara kepada Yesus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah, itu maksudnya Gunung Gerizim. Yang nanti Yesus melanjutkan dengan berkata bahwa akan tiba saatnya orang tidak menyembah di gunung ini, Gunung Gerizim, maupun di Yerusalem, dua pusat peribadatan pada waktu itu, tapi orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah di dalam roh itu artinya tidak terikat tempat di Gunung Gerizim atau di Yerusalem. Itu tidak ada hubungan dengan bahasa roh seperti yang ditafsirkan oleh sejumlah orang yang ngawur itu ya. Nah, kembali ke persoalan ini, kita bisa melihat bahwa akibat dari itu muncullah suatu hubungan yang tidak harmonis antara Samaria dan Yehuda. Kalau saudara baca di dalam kisah Yesus pergi bercakap-cakap dengan perempuan Samaria dan dia minta minum, nah di Yohanes pasal 4 ayat 9, perempuan Samaria itu bilang apa? Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu Yohanes memberi keterangan dalam tanda kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sebenarnya mereka bukan hanya tidak bergaul, tapi mereka bermusuhan. Nah, dan permusuhan mereka itu sudah berumur sangat lama. Nah, itu jadi orang Yahudi sangat benci orang Samaria. Tapi orang Samaria juga benci orang Yahudi. Mereka bukan bangsa yang baik juga. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi itu, di dalam bukunya Antiquities of the Jews, pasal 18, ayat yang ke-30, dia melaporkan bahwa antara tahun 9 dan 6 sebelum Masehi, orang Samaria itu menajiskan bait Allahnya orang Yehuda dengan cara apa? Pada waktu itu mau ada perayaan Paskah, tapi mereka menggali itu tulang-tulang dari kuburan dan menyebarkan tulang-tulang itu di halaman bait Allah, dan dengan demikian itu menajiskan bait Allah, dan itu mengganggu perayaan yang begitu suci, begitu sakral, yaitu perayaan Paskah. Nah, dengan latar belakang permusuhan semacam itu, maka mereka sudah punya tempat beribadah yang berbeda, lalu mereka juga akhirnya punya kitab yang berbeda. Maksudnya kitab berbeda ini adalah begini, karena orang Samaria tidak suka orang Yahudi, maka mereka menolak semua kitab dari nabi-nabi Yahudi. Ya, Daniel, Yeskiel, Yeremia, dan lain-lain, pokoknya semua ditolak. Yang hanya diterima itu hanya 5 kitab saja, yaitu 5 kitab Musa, kitab Taurat. Makanya disebut sebagai Taurat Samaria. Nah, jadi itu adalah sebenarnya itu kitab yang sama, tapi ini hanya diambil 5 saja, semua yang lain tidak mau. Nah, jadi kitab Taurat Samaria itu hanyalah 5 kitab Musa. Oke, jelas di situ ya. Sementara orang Yahudi itu juga mempunyai kitab yang lengkap, yang kita orang Kristen kenal sebagai Perjanjian Lama sekarang. Ya. Nah, kalau kita berbicara soal manuskrip Alkitab Perjanjian Lama, maka kita ingat ya bahwa naskah asli dari Alkitab yang namanya autograf itu sudah lama hancur, ya, sudah lama hancur dan hilang. Tapi kita mempunyai manuskrip atau salinan-salinan, dan salinan tertua Perjanjian Lama kita sebelum 1947 itu ya,
itu adalah naskah Masoretis. Nah, naskah Masoretis itu adalah naskah yang ditulis oleh satu kaum yang namanya kaum Masoret. Mereka membaktikan diri untuk menyalin kitab suci. Nah, kita tahu bahwa di dalam teks Ibrani yang tua itu ditulis dalam huruf mati semua. Tidak ada huruf hidup A, I, U, E, O, tidak ada. Ya, jadi kalau makanya kita tahu nama YHWH, Yod, He, Waw, He. Nah, bacanya bagaimana? Hanya ditulis 4 huruf mati saja, tetragrammaton. Dan begitu juga semua kata. Tapi orang-orang Masoret ini berusaha untuk menambah tanda-tanda baca supaya bisa menolong untuk membunyikannya bagaimana. Nah, naskah Masoret tertua yang ada itu yang menjadi acuan dari penerjemahan Alkitab kita sebelum 1947 itu adalah dari sekitar abad yang ke-7 sampai abad yang ke-9. Ya, Masehi. Nanti setelah penemuan naskah Laut Mati, barulah kita melihat ada penemuan yang 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretic text. Jadi yang tadi diperbandingkan oleh Don Ditan itu adalah Taurat Samaria dengan naskah Masoretis yang dari abad 7 sampai abad 9 itu. Sementara itu Taurat Samaria tetap terpelihara itu kira-kira dari abad 4 sampai abad 2 sebelum Masehi. Jadi tetap ada jarak sekitar 1000 tahun antara Taurat Samaria dan naskah Masoretis. Nah, jadi kalau dua itu diperbandingkan, nah itu yang tadi Don dikatakan bahwa ada sekitar 6.000 perbedaan. Ya, jadi itu latar belakang ya, supaya saudara tahu mengapa ada Taurat Samaria dan mengapa ada Masoretic text. Sekarang kita beruntung ya, bahwa dengan penemuan naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll di Qumran itu, kita sudah bisa mengadakan perbandingan-perbandingan, bukan hanya Masoretic text abad 7 sampai abad 9 itu dengan Taurat Samaria, tapi juga dengan naskah Laut Mati yang jauh lebih tua. Dan ternyata perbedaannya begitu minim, di bawah 0,5%. Ya, dan itu menunjukkan bahwa tingkat keakuratan Alkitab yang kita pakai sekarang dengan Alkitab yang ditulis dari abad 3 sebelum Masehi itu masih terjaga dengan begitu baik. Hanya miss 0,5, di bawah 0,5%, itu pun hanya karena kesalahan-kesalahan kecil atau karena robekan dalam penyalinan itu ya. Nah, sekarang saya akan bahas soal masalah perbedaan Taurat Samaria dengan Masoretic text-nya orang Yahudi itu, yang katanya Don Ditan ada 6.000 kesalahan. Nah, ini yang saya maksudkan ini, Don Ditan ini dia tidak mengerti atau dia tidak jujur. Ya, saya harap dia tidak mengerti. Karena dua-duanya memang buruk ya. Tapi saya harap dia tidak mengerti, karena kalau dia mengerti tapi dia tidak jujur, maka itu sebenarnya adalah pembohongan pabrik. Nah, memang kalau kita bandingkan antara Masoretic text orang Yahudi dengan Taurat orang Samaria, ada beberapa perbedaan kecil. Dan yang paling menyolok itu adalah persoalan tempat peribadatan. Seperti saya bilang tadi, orang Yehuda kan maunya itu, mereka kan percaya bahwa pusat mereka itu kan Yerusalem. Dan mereka percaya bahwa di tempat itulah Abraham mengorbankan Ishak, yaitu di Yerusalem, di Bukit Moriah itu, yang nanti didirikan Bait Allah di sana. Tapi karena konflik yang sudah saya ceritakan tadi, maka orang Samaria itu tidak mengakui Gunung Moriah itu sebagai tempat Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Maka mereka, karena mereka di Gunung Gerizim, maka mereka, ingat ya, membaca teks. Karena Taurat mereka ini kan tidak ada huruf hidup. Nah, maka di pembedaannya pada cara pembacaannya. Jadi, misalnya itu, intinya itu di Kejadian 22 ayat 2, yang berbunyi begini. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana. Di tanah Moriah. Nah, di dalam
naskah Masoretik tertulis Eretz Hamoria, tanah Moria, Eretz Hamoria. Tapi di dalam Taurat Samaria itu mereka baca Eretz Hamore, tanah More. Yang tanah More ini nanti berurusan dengan Gunung Gerizim itu. Nah, tapi tidak bisa disalahkan karena apa? Karena ini cara baca. Tidak ada huruf hidup. Maka Hamoria, Moria dibaca More. Jadi perbedaan itu hanya ada pada huruf vokal. Nah, tapi memang Taurat Samaria itu memang mereka membacanya sebagai tanah More supaya berhubungan dengan Gerizim. Nah, itu menjadi perbedaan yang cukup menyolok. Tapi bagaimana dengan 6.000 perbedaan yang diberikan oleh Donditan itu? Nah, sebenarnya begini. Itu yang saya bilang tadi ya. Ini orang tidak mengerti atau orang tidak jujur. Karena perbedaan, ribuan perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang mana dilafalkan secara berbeda, tapi tulisannya itu sama. Tulisannya sama, tapi lafalnya berbeda. Ya, karena ditransliterasi, maka ditulis berdasarkan lafalnya, maka akan terlihat ada perbedaan-perbedaan di sana. Tapi itu sama sekali tidak mengubah makna atau bunyi ayat itu. Ya. Oke, sekarang saya kasih contoh ya. Misalnya Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya. Nah, kalau naskah Masoretic Text, kalau ditransliterasi ya, untuk pelafalannya, maka dia akan begini. Alken kara smah bafel kisham balal Yahweh sfat kal haaretz umisam hefitsam Yahweh alfene kal haaretz. Nah, itu di dalam Masoretic Text. Tapi di dalam Taurat Samaria, Alken kara shema babel kisham balal Yahweh it asfat kal haaretz wisama ifisima Yahweh alfene kal haaretz. Nah, saudara bisa lihat ini perbandingan ya. Saudara lihat yang saya kasih garis bawah merah itu menunjukkan perbedaan penulisan. Jadi lihat ada di Masoretic pakai ken, di Samaria punya kan. Smah di Samaria semah. Di Masoretic Bavel, di Samaria Babel. Balal L1 di Samaria Balal L2. Ya. Lalu di dalam Masoretic ada Sfat, tapi di Samaria ada It Asfat. Lalu Umisam itu menjadi Wisama. Lalu Ivisima di dalam Samaria itu Hefitsam di dalam Masoretic Text. Nah, jadi saudara lihat memang ada perbedaan-perbedaan. Mengapa? Ya karena Taurat Samaria itu kan tidak ada sebenarnya itu huruf hidupnya. Itu hanya pelafalannya. Jadi contohnya, misalnya di dalam Masoretic itu ditulis Bavel, tapi dalam Samaria ditulis Babel. Jadi perbedaan ini hanya penyebutan nama kota. Satu Bavel, satu Babel, tapi tidak mengubah arti karena konteks dalam teks itu menunjuk pada Bavel maupun Babel itu menunjuk pada kota yang sama, yaitu Babel. Jadi penulisan pelafalannya beda. Ya, tapi artinya tidak berubah. Misalnya ya penggunaan kata it. Ya, pada kata it asfat di dalam Samaria itu ya. Itu ada tambahan it asfat di sana. Tapi itu tidak ada dalam naskah Masoretic. Nah, kata it itu dalam konteks Ibrani itu berfungsi sebagai penanda objek langsung. Dan ini tidak mengubah makna utama dari ayat itu. Itu hanya berfungsi untuk memperjelas objek yang dikacaukan, yaitu dikacaukan oleh Yahweh, yaitu bahasa seluruh bumi. Ya. Lalu juga pelafalan pada kata
mengacaukan di sana ya, atau mencampur adukan, membingungkan di sana. Itu di dalam Masoretik itu balal. Ya. Itu hanya pakai L1 saja ya, balal. Tapi dalam Taurat Samaria itu dipakai L2, balal. Nah, ini hanya perbedaan antara bala dan balal. Itu pada pelafalan saja, tapi artinya sama, yaitu membingungkan atau mencampurkan atau mengacaukan. Maksudnya, mengacaukan bahasa. Begitu juga, saudara lihat di dalam naskah Masoretik itu ada kata hefitsa. Tapi di dalam Taurat Samaria ditulis ifitsima. Nah, ini bentuk kata kerja sedikit berbeda dalam vokal, tapi maknanya tetap sama, yaitu menyerahkan atau menyebarkan. Jadi terlihat bahwa perbedaan ini hanya bersifat variasi ejaan dan tata bahasa saja. Ya, pelafalan saja, tapi arti sama sekali tidak. Ya, oke, saya berikan contoh lain. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, sekarang saudara lihat tabel ini ya. Nah, ini untuk pelafalannya di dalam Masoretic text. Alken ya asof is et afif pe et imo pedavak be isto vehayu lebasar ehad. Dalam teks Samaria, Taurat Samaria. Alkan ya asaf is et afif pe et imo vedabak be isto vehayu lebasar ehad. Nah, saudara lihat perbedaannya. Perbedaannya sangat kecil antara ya asof di dalam Masoretis, sementara di dalam Tauratnya itu ya asaf. Ya asof, ya asaf. Ini pasti tulisannya sama. Tapi karena Samaria itu, sekali lagi, tidak ada huruf hidup, maka pelafalan bisa berbeda. Ya asof dibaca ya asaf. Juga di dalam Masoretik itu ada vedavak. Itu dalam Samarianya adalah vedabak. Itu meskipun penulisannya atau pelafalannya berbeda, maknanya itu tetap sama, yaitu menunjuk pada seorang laki-laki yang meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Oke, saya tambahkan satu lagi. Keluaran 20:17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekarang perhatikan tabel pelafalannya ini. Dalam Masoretic text. Ya, saudara lihat. Lo tamot. Petreaka lo tamot. Nah, itu perbedaannya di situ ya. Kalau dalam Samaria, lo tamat. Betreaka lo tamat. Yang lain samanya. Jadi perbedaannya hanya pada tamot dan tamat. Di dalam naskah Masoretis itu kata tamot itu diterjemahkan sebagai jangan mengingini. Itu bentuk imperatif. Nah, pada Taurat Samaria, kata itu di eja tamat. Yang artinya juga sama. Hanya lafalnya yang berbeda. Nah, ini bentuk yang berbeda secara pelafalan, perbedaan secara fonetis, tapi artinya tidak berubah. Nah, jadi di dalam Taurat Samaria dan Masoretic text itu, nah ini ada banyak perbedaan pelafalan semacam ini yang sampai ribuan. Jadi betul yang dikatakan bahwa ada 6.000 perbedaan, tapi bukan perbedaan arti, tidak. Perbedaan di dalam pelafalan. Jadi kalau kita mau berbicara secara arti, maka sebenarnya semua ribuan perbedaan pelafalan itu tidak berarti bahwa ada perubahan makna dan dengan demikian Alkitab dipalsukan. Tidak. Mungkin untuk gampangnya ya, saudara ya. Untuk gampangnya, saudara, untuk paham, saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia saja. Nah, bahwa kita bisa saja memaksudkan satu kata, tapi dilafalkan secara tidak sama. Misalnya ada orang mau bilang, baju saya warna coklat. Yang satu bilang baju saya warna coklat.
Mungkin karena dia tidak bisa bilang coklat, tapi coklat. Coklat dengan coklat. Ya maksudnya itu sama itu. Tapi pelafalannya yang beda. Ya, itu variasi pelafalan. Atau misalnya orang bilang, waduh, makanannya terlalu pedis karena rupanya ada banyak cabai. Yang satu yang makanannya terlalu pedis karena banyak cabai. Kan lafalnya beda, cabai dan cabai. Tapi apakah ada perbedaan makna antara cabai dan cabai? Sama saja walaupun lafalnya berbeda. Ayo sana, pergi beli obat di apotek. Ya, beli obat di apotek. Bunyinya beda, apotek dan apotek. Tapi apakah ada perbedaan makna antara apotek dan apotek? Kan tidak ada. Nah, jadi sebenarnya ketika Don Ditan mengatakan bahwa ada 6.000 perbedaan dan dia tidak melanjutkan penjelasannya, muncul dua pertanyaan. Dia nggak ngerti hal ini, bahwa itu adalah perbedaan pelafalan, atau dia ngerti tapi sengaja tidak mau kasih tahu dan dengan demikian membohongi para pendengarnya atau penontonnya, sehingga mereka menimbulkan kesan dalam pikiran mereka bahwa Alkitab Yahudi dan Kristen itu antara yang satu dengan satu itu, bayangkan 5 Taurat saja 6.000 kesalahan. Sehingga kalau dilanjutkan tidak layak dipercaya lagi atau sudah dipalsukan. Nah, jadi ada dua saja. Dia nggak ngerti, atau dia memang sengaja menipu atau menyesatkan orang-orang dengan pemikiran bahwa Alkitab Kristen sudah tidak layak dipercaya. Jadi memang kesalahan begitu memang banyak, tapi kan artinya apa? Nggak ada yang berubah sama sekali. Ya, ini sebenarnya menjelaskan hal semacam ini butuh banyak waktu dan banyak contoh, banyak penjelasan. Tapi saya kira saya hanya kasih sedikit ini saja supaya saudara mengerti sebenarnya persoalannya itu apa. Ya, jadi saudara kalau mau bicara soal isi, tadi saya sudah singgung ya, kita Masoretic Text dari abad 7 sampai abad 9 Masehi. Begitu itu dibandingkan dengan naskahnya Taurat Samaria, lalu bandingkan lagi dengan Dead Sea Scroll, yaitu naskah Laut Mati, maka sekali lagi memang ada perbedaan kecil. Nah, tapi tingkat perbedaan adalah di bawah 0,5%, dan itu biasanya karena beberapa robekan-robekan atau juga beberapa naskah yang mungkin karena kesalahan penyalinan dan sebagainya. Tetapi tingkat keakuratannya 99,5%, dan dari sisi isinya atau maknanya itu nyaris sama. Bandingkan saudara itu naskah-naskah yang berjarak 1000 tahun, hampir 1000 tahun itu ya. Nah, jadi kita boleh yakin bahwa Alkitab kita yang kita pegang sampai sekarang itu masih sama, dan ajaran yang kita pegang masih sama dengan ajaran yang sejak dari ribuan tahun yang lalu, tanpa ada perbedaan. Seandainya standar yang sama kita berlakukan pada Al-Quran, apa yang terjadi? Hancur lebur. Baik teman-teman TBJ sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Ezra Soru dan tanggapan beliau mengenai Don Ditan. Bagi kita semua, khususnya orang-orang percaya, diharapkan untuk selalu berhati-hati dengan para penyesat. Salah satu contoh kita sudah melihat apa yang sering dilakukan oleh Don Ditan, yaitu memutarbalikkan fakta dan memberikan ujaran-ujaran fitnah tentang iman kekristenan. Oleh sebab itu, para pengikut Kristus sejati harus dengan tekun bersungguh-sungguh dalam membaca firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus di dalam doa kita agar Allah senantiasa menyatakan kepada kita kebenaran-kebenaran itu. Selain itu, kita juga dapat mencari referensi-referensi yang tepat untuk mengetahui penulisan Alkitab dan sumber yang benar tentunya. Bagi saya, Pak Ezra Soru salah satu apologet atau tokoh Kristen yang tepat. Teman-teman bisa belajar dari beliau agar kita tidak mudah untuk disesatkan. Tuhan Yesus sendiri telah menyampaikan kepada para murid bahwa akan ada penyesat-penyesat. Hal ini disampaikan agar kita sebagai orang-orang percaya untuk senantiasa berhati-hati. Ingat selalu bahwa Allah senantiasa
memelihara firman-Nya. Firman yang menyatakan kepada kita kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang Kristus. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.